Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Wahai Allah yang maha menatap, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahli surgamu ya Allah, dan kami berlindung dari neraka-Mu. Ya Allah, tuntun kami dengan ilmu dan amalan yang menyampaikan kami ke surga-Mu, dan cegahlah kami dari ilmu serta amalan yang membuat kami masuk dalam neraka-Mu. Wahai yang maha mendengar, kabulkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Senang sekali ini DT Peduli mengadakan acara ini dan dari berbagai penjuru. Masya Allah. Jadi kepastian akan surga dan neraka itu bisa diyakini oleh orang yang beriman. Kalau orang tidak punya iman, dia lewat saja tentang surga, tidak takut tentang neraka. Suara A putus-putus, jelas tidak nih? Tolong direview terus ya, kasih kabar kalau ada masalah suaranya ya. Bang Riko, bagus nggak suara A? Sedikit putus-putus, A. Oh, kurang jernih ya, memang. Ya. Mungkin sinyalnya. Ya, memang. Oh ya, mikrofonnya kedudukin. Salah ini mikrofonnya, maaf ya. Ini lebih baik, A. Sekarang lebih jelas nih. Sangat jelas. Saya cari mikrofon kemana? Ternyata kedudukin. Maaf. Pasti nggak jelas lah. Kawan-kawan sekalian, nah makin yakin kepada Allah, makin yakin ke sorga, sebetulnya orang itu makin ringan untuk beramal, makin syukur, makin sabar, makin ikhlas. Kenapa orang bisa sabar? Biasanya dia menghitung tentang janji Allah di sorga. Makin yakin kepada Allah, makin ajeg ya. Nah, banyak sekali amalan yang bisa membuat seseorang masuk surga. Nah, ingin bacakan sebuah hadis. Ini agak panjang, jadi baca terjemahnya saja ya. Bagi yang memang di dunia ini ingin sekali punya rumah di surga, selain ada amalan lain seperti membangun masjid, tapi ini amalan yang Rasulullah surga nih. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Nah ya, nanti kita coba nih ya. Jadi selain kita sholat, saum, ngaji, dan sedekah, tapi itu harus berbekas. Di antaranya adalah Rasulullah menjanjikan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita benar tapi kita meninggalkan perdebatan. Itu yang pertama ya, nanti jelaskan. Yang kedua, aku memberikan jaminan rumah di tengah surga ya bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong walaupun sedang bergurau. Ya, ini pada ketawa gitu, kedudukin katanya pada ketawa, maaf hadirin ya.
Seumur ceramah baru sekarang ngedudukin mikrofon ini, maaf. Dan yang ketiga, aku memberikan jaminan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4800, dan ini sanad hadis ini dinyatakan hasan, jadi bisa digunakan ya. Kita coba telah kenapa meninggalkan perdebatan malah kita ini bisa jadi punya rumah di surga. Nah, begini hadirin. Jadi, perbedaan pendapat akan selalu ada. Tetapi orang bertengkar itu sudah bukan mencari kebenaran. Biasanya orang bertengkar, berdebat itu sedang mencari pembenaran, ingin menang, ingin dia yang paling benar. Nah, cirinya apa? Kalau sudah pakai emosi, cirinya adalah nadanya menjadi meninggi, tidak enak. Nah, sedangkan orang yang berdiskusi, mencari kebenaran, tidak usah meninggi suaranya, ya. Karena kan yang dicari kebenaran bisa datang dari siapapun. Tetapi kalau berdebat itu cenderungannya makin tinggi. Tidak usah heran yang berdebat itu sama-sama bareng bicaranya, ya kan? Wah, belum juga selesai dipotong lagi. Kadang-kadang, wah, dua-duanya bicara. Nah, hasilnya apa? Hasilnya saling menyakiti. Ingat hadis Rasulullah yang lain sallallahu alaihi wasallam bahwa la tagdob walakal jannah, jangan marah-marah bagimu surga. Jangan marah bagimu surga. Artinya marah yang bagaimana ini? Ya marah yang membawa keburukan. Memang adakah marah yang baik? Oh, ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah. Tapi dengan alasan yang benar, marahnya dengan cara yang benar dan untuk kebenaran, ya. Jadi hasilnya orang-orang yang dimarah Rasul itu malah jadi sadar, jadi taubat dan jadi baik, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi mulai sekarang kita harus tahu bahwa apa yang bisa merusak amal-amal kita adalah kemarahan. Kita sholat, kita saum, kita wirid, kita ngaji, tapi kita tetap emosional, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Kecenderungannya kita ini jadi zolim. Orang yang marah itu kepuasannya itu adalah menyakiti yang dimarahi, memojokkan, meremehkan, dan ini akan menjadi bangkrut, muflis. Walaupun banyak amalnya, tapi kalau kita sering menyakiti orang lain, maka akan bangkrut. Amal kita akan dibayarkan kepada orang yang kita sakiti, dan kalau habis pahala kita, maka dosa orang yang kita sakiti akan dipikul oleh kita. Nauzubillahi min dzalik ini. Ya, jadi jangan menganggap remeh tuh marah-marah tuh, karena itu akan betul-betul menguras habis kebaikan dan akan membuat kita bangkrut. Dosa orang nanti dipikul. Kenapa bisa begini? Ya itu kan keadilan Allah. Karena kita zolim, maka kita akan dapat balasan dari kezoliman kita. Dan kezoliman itu biasanya justru karena kemarahan. Makanya kalau kita sedang berdebat, ya kita benar dan sudah meninggi, udah diam saja. Tinggalkan perdebatan, karena tidak ada gunanya. Bukankah kita harus menyampaikan kebenaran? Ya, kita redakan dulu, cooling down, ya, dibuat reda. Karena kalau kita menyampaikan juga dalam suasana marah, kita yang nggak bagus kata-katanya, dan yang menerimanya juga sedang marah, tidak mau menerima, makanya tidak jadi solusi. Lebih baik cooling down, redakan dengan kita yang mengalah.
kita harus mulai melatih hati kita ya, tidak mudah jengkel, tidak mudah tersinggung, tidak mudah meletup, tidak mudah bereaksi negatif. Tenang saja ya, sudah banyak masalah yang kita hadapi, dan kita semakin tua itu harus semakin bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah. Kalau anak kecil gampang marah ya karena mereka belum mengerti ya. Lalu anak SD, SMP mudah marah gitu ya anak-anak. Tapi kalau makin tua mudah marah, saya kira kurang bijaksana ya. Dan marah-marah itu merusak kesehatan, merusak kata-kata jadi jelek, merusak sikap kita jadi zolim, merusak juga silaturahim, selain juga merusak kedudukan di sisi Allah, serta merusak peluang kita jadi ahli sorga. Makanya siapa yang ingin membuka pintu langit selain berdoa, jangan marah-marah. Ayo, gimana caranya supaya tidak mudah marah? Ya, kita harus paham bahwa di dunia ini tidak ada yang serba sempurna. Kemudian kita pun harus berani berempati. Ini kenapa dia melakukan ini? Oh, karena dia belum paham. Oh, karena kenapa itu ada orang menghina Islam? Ya, dia belajar Islam dari mana? Orang tuanya bukan Islam, hidup di lingkungan yang bukan Islam, dia tidak tahu apapun tentang Islam, kecuali berita-berita jelek yang dia konsumsi. Ya, jadi pikirannya jelek. Kalau kita marah-marah sama dia, ya makin asli aja. Harusnya, oh dia ngomong jelek ke Islam karena dia belum tahu tentang indahnya Islam. Harusnya kita yang membantu orang yang belum tahu Islam jadi tahu Islam. Begitu ya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat di Masjid Nabawi ada orang Badui buang air kecil di masjid. Waduh, teman-temannya marah tuh sahabat-sahabat. Tapi Rasul tidak. Jangan. Biar selesai lalu suruh ambil air suruh diambil air dan bersihkan. Baru diberitahu bahwa ini masjid. Orang Badui itu tidak tahu itu masjid, dia tidak mengerti, tidak ada yang ngajari. Makanya Rasulullah itu tidak marah. Nah, ada tingkatannya ya. Satu, biasanya dalam belajar agama tuh alim, tahu tentang agama. Naik lagi, makin belajar banyak, makin namanya faqih, orang yang paham agama. Nah, ini sudah lebih enak nih. Kalau tahu agama ya suka marah-marah ya, tapi kalau paham agama bisa lebih. Nah, nanti yang tertinggi itu bijaksana. Ya. Mohon maaf, Pak, terputus-putus. Terus itu teh kasih sayangnya kurang. Ya, masih? Bagaimana sekarang? Ya. Ini tanda sinyalnya masih merah, Pak. Membaik. Sekarang gambarnya masih putus-putus, Pak. ada solusi ya. Baik. Maaf nih. Sekarang masih merah kah? Ya, sudah putih. Sudah. Ya. Baik. Terima kasih untuk jamaah yang dirahmati Allah yang sudah bergabung di kajian kali ini di Ramadan Peduli Negeri Membuka Pintu Langit. Kita masih menunggu tersambung kembali dengan Agin karena ada sedikit kendala teknis dengan sinyal. Dan kembali Kang Fajrul mungkin bisa menampilkan QRIS untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang ingin menyampaikan infak, sedekah, serta wakaf
di QRIS. Ya, QRIS-nya boleh ditampilkan. Silakan bagi jamaah yang ingin mengungkapkan rasa syukur karena kita bisa bersilaturahim di kesempatan kajian Ramadan Peduli Negeri membuka pintu langit. Iya, sudah QRIS-nya sudah. Ya, Ya, ada nyambung lagi enggak? baik, alhamdulillah. Baik, silakan, A. Nah, lanjut ya. Jadi sahabat sekalian, maaf ya. Jadi kita harus serius melatih diri untuk tidak mudah marah dengan cara ya melingkatkan kasih sayang, bahwa ini hamba Allah juga yang belum tahu ilmunya. Mereka juga ingin bahagia, ingin mulia, mereka belum kuat. Nah, kalau besar kasih sayangnya, marahnya akan lebih tertahan. Juga berbaik sangka ya, bahwa mungkin dia tidak mengerti, dia harus saya bantu mengerti. Wah, enak lah. Makanya orang-orang yang diberikan rumah di surga, istana di surga itu diantaranya adalah orang yang sangat bisa menahan marah. Yang kedua, istana di tengah sorga, bukan rumah ya, istana di sorga di tengah itu diberikan kepada orang yang tidak berdusta walaupun dalam bergurau. Wah, ini lebih tinggi nih. Kenapa? Karena ini adalah sifat orang-orang yang sidik, orang yang benar dalam situasi apapun benar. Dalam bergurau juga tidak ada bohongnya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikasih bumbu. Jadi bicaranya tuh pas. Ingat Rasulullah SAW ketika beliau diangkat menjadi, sebelum menjadi nabi, beliau diberi gelar oleh masyarakat itu Al-Amin. Seseorang yang sangat jujur, terpercaya, kredibel. Pokoknya Muhammad muda itu mantap saja. Kalau bicara pasti benar. Tidak ada bohong, tidak ada dibumbu, ditambah-tambah, dimodifikasi. Lurus bicaranya tuh benar aja. Kalau berjanji pasti ditepati. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Orang tidak pernah ragu aja. Yang ketiga, kalau diberi amanah tidak pernah berkhianat. Pasti disempurnakan tanggung jawabnya, sehingga orang-orang suka sekali kepada beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu orang khalifah pertama sesudah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut Siddiq? Karena orang yang benar di dalam segala keadaan, niatnya benar, perkataannya benar, hidupnya benar, selalu menginginkan kebenaran, berjuang membela kebenaran. Nah, ini ciri khas, makanya disimpannya juga di tengah sorga. Di tengah ya, ini bukan di pinggiran. Di pinggiran tuh yang bisa mengendalikan diri. Yang di tengah itu adalah orang yang sidik. Bukankah dalam doa an'amta alaihim itu minta kepada Allah supaya diberikan nikmat? Ada 4 golongan yang an'amta alaihim itu ya, yaitu pertama nabiyyin, sidikin dan suhada. Lalu yang ketiga adalah solihin. Ini surat, sebentar ya, ayat yang menunjukkan ini adalah sidikin, An-Nisa ayat 69 kalau sudah saya. Derajatnya itu yang pertama nabiyyin, tingkat kedua sidikin, dan yang ketiga syuhada, yang keempat solihin. Kalau nyebut an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah, kalau nabiin kan tidak mungkin, tapi sidikin ini bisa. Jadi kita jadi orang yang benar aja hidupnya tuh ya, ada di jalan yang disukai Allah, hatinya benar, niatnya benar, bicaranya benar, perilakunya benar, pikirannya benar, senang untuk menyebarkan kebenaran dan ingin juga orang lainnya benar, mau membawa orang supaya benar. Sampai bicara apapun dalam gurau benar. Makanya dalam Ramadan ini usahakanlah
Kita kalau bergurau tuh jangan pakai bohong, jangan dilebih-lebihkan. Jujur, terpercaya. Pastikan setiap perkataan kita itu benar, akurat, lengkap. Kalau di pesantren Sibal ya, jangan tergiur untuk bicara ngebumbuin sesuatu yang akhirnya jadi bohong, akhirnya jadi dusta. Mau kita menghidupkan suasana akan lucu, tapi kita kehilangan hanya karena ingin di orang lain dikagumkan. Nah, rekan-rekan sekalian, walaupun ya tentu ada situasi yang berat, tetapi percayalah, kalau kita berusaha keras ya untuk jujur dalam perkataan, perbuatan, dalam usaha, dalam bekerja, Masya Allah. Yang ketiga, nah ternyata yang tertinggi kedudukannya di sorga itu diberikan kepada orang yang berakhlakul karimah. Jadi kita lihat dalilnya tadi tuh, surga tertinggi itu diberikan kepada orang yang memiliki akhlak. Yang istana tertinggi itu di akhlak. Mohon maaf, terputus A. Wede. Ya. Mengecil suaranya A. Diutus ke bumi. Oke, iya, siap. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Masih kah? Halo? Sudah A? Ya. Ya. Ya, Rasulullah kan diutus ke bumi hanyalah untuk sempurnakan kemuliaan akhlak. Dan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Timbangan itu ya. Jadi kalau ingin tahu, sholat juga hebat, saum juga luar biasa, tapi akhlak itu lebih berat timbangannya. Makanya kalau ada orang yang ibadahnya standar tapi akhlaknya mulia, itu bisa dianggap ahli tahajud, ahli saum. Cukup kita hanya memperbaiki ibadah, tetapi sangat harus berbekas dalam kemuliaan akhlak. Akhlak itu gimana sih sederhananya? Akhlak itu respon spontan lah ya. Kalau sedang duduk begini kan soleh ya, apalagi yang kelihatan mah udah soleh-solehnya aja sekarang itu. Tapi nanti kalau ada kejadian mendadak, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, biasanya akan ada reaksi spontan, kata-kata, sikap. Nah, bagi orang yang berakhlak baik, itu reaksi spontannya tuh selalu baik, ya. Baik dalam kesenangan maupun kesusahan. Tetapi bagi yang belum baik, biasanya reaksi spontannya ya kurang baik. Ya, makanya harus dilatih terus. Nah, gimana dong supaya akhlaknya baik nih? Sampaikan ini ya. Coba, ini masih putus-putus enggak sih? Sudah lebih lancar, A. Lebih lancar atau masih kurang bagus juga? Coba ganti. Suara lancar, gambar agak sedikit putus-putus. Coba nih, masih punya pulsa dikit lagi. Ya, kita sempurnakan sedikit dengan nanti ya bagaimana. Nah itu dia, ala ukhbirukum biman tuharramu alainar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Nah, Rasulullah pernah mengingatkan begitu. Ganti ininya ya, sinyalnya ya, supaya sempurna. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Ternyata ada 4 cirinya, akhlaknya hayyin, layyin,
Qorib, Sahal. Nah, sahabatku sekalian, coba nih iPhone. Baik. Bang Riko, Ya, bagaimana sekarang? sudah Lebih baik kah? lebih baik, Kak. Ya, Ya, ganti lagi operatornya ya. Ya, ikhtiar lah. Nah, jadi ada 4. Satu, usahakan kita memiliki akhlak yang haizin, yaitu pribadi yang lahir batinnya tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan, tidak mudah terpancing, tidak emosional, tidak arogan. Dari mana datangnya hayyin? Yaitu dari hati yang selalu berzikir kepada Allah, pikiran yang terpaut kepada Allah, lisan yang basah menyebut nama Allah dengan yakin ya. Tidak pokoknya mah apa-apa teh ke Allah aja. Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Makanya kalau orangnya tauhidnya bagus, itu cenderung mudah akhlaknya menjadi baik. Yang kedua, layin. Orangnya tuh lembut, sopan, santun, baik, senang kepada kebaikan. Dari mana datangnya? Dari rahmat, sifat kasih sayang. Makanya orang-orang yang hatinya penyayang ke binatang, ke pohon, ke manusia, oh itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang itu kecenderungannya sopan, lembut gitu ya. Yang ketiga adalah qorib. Orang yang hangat, dekat, akrab, mudah bergaul dengan siapapun, tidak menjaga jarak, tidak merasa dirinya penting, tidak merasa dirinya istimewa, hormat aja ke orang-orang tuh senang. Nah, kalau adanya nyenengin, kalau pulangnya ngangenin. Nah, gimana itu, dari mana datangnya? Datangnya dari tawadu. Orang yang rendah hati, yang tidak merasa dirinya spesial, itu akan bikin nyaman bagi yang lain. Dan yang keempat, sahal. Sahal itu mudah, jadi tidak ribet hidupnya tuh ya, jual belinya mudah, utang piutang urusannya mudah, tidak dipersulit, tidak dipergawat, enak gitu. Urusan tuh jadi lebih mudah, lebih solutif. Hadirnya tuh menjadi lebih enak. Nah, minimal 4 inilah hayyin, layyin, qorib, sahal yang tidak akan tersentuh api neraka. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian, kita tingkatkan ibadah segala jenis yang diperintahkan, tapi harus wujud di dalam kemuliaan akhlak. Minimal tadi 1, nafsu, emosi, amarah kendalikan. Yang kedua, jaminan lah, jujur, terpercaya. Yang ketiga, akhlak di dalam segala urusan. Hayyin, layyin, qorib, sahal. Itu diantaranya ya. Terima kasih. Ayo, mangga. baik. Silakan jamaah yang dirahmati Allah untuk kita langsung dengan raise hand. Bagi yang ingin berdiskusi langsung dengan Agim di kesempatan Ramadan Peduli Negeri membuka pintu langit kajian online kali ini, silakan raise hand atau menuliskan di kolom. Ya, ada. Silakan untuk yang berada di Size School, silakan dibuka mic-nya. Dengan siapa ini? Halo? Iya. Baik. Dari Ibu Prihatin menyatakan, rasanya sulit memunculkan akhlak baik bila sudah disulut amarah. Bagaimana, Ya harus dilatih ya. Masa sampai tua mau jadi pemarah terus? Atau apa yang tersisa ya bisa habis pahalanya nanti.
Orang marah tuh seperti nancepin paku. Coba simpen di rumahnya itu ada apa tuh yang kayu atau apa yang busa tuh apa namanya yang Styrofoam. styrofoam ya atau kayu lah, tiap marah tancepin paku, marah tancep paku, berapa paku yang nancep sehari ya, terus minta maaf cabut pakunya, nanti semuanya sudah dimintain maaf, sudah dicabut paku, tapi yang tersisa adalah lubangnya. Nah, antara memaafkan dan melupakan itu beda coupling. Orang bisa memaafkan kita, tapi untuk melupakan robek dan luka hati tidak mudah. Makanya la tagdob walakal jannah. Ya harus dilatih, harus punya target, makin tua makin menjadi orang yang bijaksana, sabar, tenang, jangan makin tua marah lagi. Kata anak-anak, katanya sholat, katanya ngaji, katanya saum, tapi kok pemarah, nggak ada bekasnya. Mana? Katanya orang yang rajin ngaji sabar, ini mah ngambek melulu. Tuh teman saya mah nggak ngaji, baik-baik aja nggak ngambek gitu nanti ya. Nah, ayo. Baik, silakan yang resen, Ibu Santi, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lebih keras sedikit, Bu Santi? Ya, terkait itu menghindari perdebatan. Itu kan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari perdebatan itu bisa terjadi di mana aja, misalnya di keluarga, di pekerjaan gitu. Memang ketika kita menghindari perdebatan ya kan nanti ada hal yang berupa kebenaran tidak tersampaikan, akhirnya kita terfitnah gitu, dan itu akan menjadikan malah terbalik, apalagi kan sekarang udah akhir zaman fitnah gitu. Bagaimana kiat-kiatnya agar perdebatan itu bisa dihindari, tetapi kebenaran itu tetap terlihat gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Bu. Waalaikumsalam. Jadi kita tidak hendak menutupi kebenaran, tapi kita ingin membuat suasananya lebih mudah untuk bisa menyampaikan kebenaran, ya. Jadi berdebat itu kalau kita terpancing, kita sebetulnya tidak lagi membela kebenaran, tapi membela ego kita yang pengen menang, ya. Makanya nadanya juga meninggi, pemilihan kata-katanya juga kecenderungan menyakiti, itu berarti nafsu. Masa mencari kebenaran begitu? Harusnya tetap jernih, ya. Nah, harus hayyin itu. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran. Tetapi kan walikuli makom makol, walikuli makol makom. Setiap tempat itu ada perkataan yang tepat, setiap perkataan itu ada tempat yang tepat, ya. Jadi harus benar, bisa jernih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kemudian Ibu Tovina Agustin, silakan yang sudah resen, dibuka mic-nya. Silakan Ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dan tim semua ya. Alhamdulillah sebelumnya ini kajian saya kesekian kalinya bersama AA, ngikutin kajian AA, alhamdulillah. Dan di sini kebetulan ada yang mau, ada yang mau saya tanya AA sedikit gitu. Meninggalkan perdebatan, memang saya sedang belajar pola ini AA untuk lebih bersabar, lebih menghindari emosional seperti itu. Saya sedang belajar ini AA seperti itu. Cuman memang di mana ada satu titik yang agak mungkin boleh dibilang agak kesulitan gitu. Tapi saya sudah coba, cuman terkadang masih suka lost gitu. Di mana perbedaan pendapat dengan suami perihal, jadi kebetulan memang suami kan keluarganya Nasrani, non Islam, keluarganya memang dari Kristen gitu, kebetulan suami mualaf. Cuman ya kami masih sama-sama belajar lah, intinya saya juga masih baru, walaupun saya ini Islam dari lahir gitu, tapi saya baru
belajar mengenai benar-benar belajar isinya Islam bagaimana saat ini, dan boleh dibilang mungkin terlambat ya gitu, tapi ya semoga tidak untuk sekarang ini, karena dengan kemauan saya insya Allah sih tidak ada kata terlambat untuk membenahi semua yang sudah pernah dilewatin gitu. Nah inilah makanya jadinya agak bersimpang siur perjalanan saya dengan suami, di mana salah satu contoh yang ringan saja, di mana keluarga suami selalu mengirim makanan ke rumah saya gitu, di mana yang saya tahu setiap kita menerima makanan dari Nasrani sebaiknya itu tidak kita terima, ya mungkin tidak di depan orangnya kita terima, tapi setelah itu kita mungkin berikan ke hewan, misalnya kucing gitu, atau mungkin orang Nasrani yang lain seperti itu. Dan saya bahkan sudah menjelaskan sedikit mengenai kalau kita tahu itu tidak halal 100%, tapi kita tidak tetap memakannya gitu, Allah tidak akan meridhoi, dan segala pahala yang sudah kita buat dalam mungkin ada keterangan saya yang salah juga ya, mohon koreksi juga, saya menyampaikan pahala yang pahala kita selama sebulan, pahala sholat ya gitu, kalau tidak salah pahala kita dalam sebulan itu akan runtuh, akan hilang, saya bilang, karena kita memakan yang tidak halal gitu, karena pasti keluarganya tuh kan masak, pasti kan masak, suka makan itu ya, maaf AB2 gitu ya, seperti itu. Nah kita itu penggorengnya kan apakah dicuci dengan 7 kali tanah, 7 kali air, kan tidak, saya bilang. Tapi tetap suami saya dengan prinsipnya dan dia tetap memakannya. Akhirnya saya alhamdulillah, tapi anak-anak saya semua mendengar apa kata saya, jadi ya beliau, suami saya makan, tetap makan makanan itu, memang makanannya ayam Ustadz gitu, ayam, daging apa gitu, tapi itu yang masak dari keluarganya yang Nasrani itu. Nah ini yang kadang saya sedikit terpancing, aduh kok susah banget ya untuk saya tidak minta dia untuk memahami apa yang saya mau, hanya saya berharap kan dalilnya sudah ada ya, dan saya bilang kalau memang tidak setuju oke, fine, tapi jangan meniadakan yang tidak ada, saya bilang. Jadi punten gitu, kumahanya menyampaikan dengan suami saya kadang udah pelan-pelan, tapi tetap tidak ini gitu, apa ya, memang doa terus sih, insya Allah doa terus memang walaupun kadang ada rasa kayak aduh kayak pupus gitu rasanya gitu, cuman saya berusaha untuk bangkit lagi gitu, mohon masukannya kumaha gitu. Kadang berusaha untuk ngomong pelan, tapi kadang ya karena suami juga nggak ini, jadi agak kepancing juga. Terkadang sih nggak sering, kadang selalu saya untuk lebih ya sopan lah menghargai suami gitu. Satu, banyak tobat. Situasi sulit itu bisa diundang oleh dosa-dosa yang lalu yang belum ditobatin. Ampun ya Allah, ini teh buah dari dosa-dosa saya yang lalu, yang belum saya sungguh-sungguh akui dan belum saya mohonkan ampun. Jadi minta ampun yang banyak kalau lihat situasi yang enggak enak, yang sulit, yang menyakitkan. Langsung banyak tobat, ampun. Karena kan setiap keburukan itu, situasi itu diundang oleh dosa kita. Yang kedua, selain banyak diskusi juga ya, terputus. Baik. Ya, kami masih berusaha menyambung kembali hubungan dengan Agim. Tampaknya hubungan terputus ini, sinyal. Baik, sebelumnya kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada para donatur Darut Tauhid Peduli dan juga para muwakif yang sudah menyampaikan donasinya melalui DT Peduli. Baik, kami masih menunggu sambungan kembali dengan Agim karena ada sedikit gangguan sinyal. Terima kasih sekali lagi kepada para jamaah yang sudah bergabung di kesempatan kajian online Ramadan Peduli Negeri membuka pintu langit. Dan kami sampaikan kembali informasi bagi Anda yang ingin menyampaikan atau ingin mengikuti program DT Peduli, di antaranya yang sedang berlangsung adalah Ramadan Peduli Negeri. Di situ terdapat berbagai paket, di antaranya paket iman, paket tangguh iman, itu berbagi paket ibadah. Paket donasi ini senilai Rp150.000, berisi Al-Quran, tasbih digital,
dan juga panduan Ramadan. Kemudian ada Tangguh Imun. Tangguh Imun ini paket bugar, pakai donasi senilai Rp250.000 dan nantinya insya Allah akan dibagikan kepada keluarga prasejahtera ataupun keluarga yang terdampak pandemi di seluruh pelosok negeri. Paket donasi ini berisi ya. Aduh, keputus-putus terus, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, silakan A. Ya, Masya Allah, rekan-rekan, terima kasih ya. Jadi jangan sampai lebih banyak diskusinya daripada doanya. Harusnya doanya lebih banyak, karena doa itu mengandalkan Allah. Kalau diskusi kadang lebih banyak mengandalkan akal kita, ya. Sama di dalam urusan dengan anak, dengan siapa, tiap lihat doa, kan Allah mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memperbanyak doa sebelum bicara, dan Allah memperhatikan semua urusan, semua keadaan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap doa pasti didengar. Nah, barulah kita bicara, ya, dan harus ada suasana yang nyaman bagi beliau untuk dapat ilmu. Memang tidak semudah membalikan tangan, tapi kalau Allah menolong ya jadi mudah gitu. Istighfar, banyak doa, dan aplikasikan keindahan Islam kita dalam keseharian sehingga beliau makin merasakan indahnya Islam. Ya, halo. Baik. Bang Riko. Iya, berikutnya dari... Jelas suara ini? Jelas, masih jelas kan suara ini? Suara jelas, gambar juga alhamdulillah lancar. Ya. Ini dari dari Kang Ikhwan Mubarak menanyakan masalah para YouTuber yang membuat prank. Prank itu semacam bercandaan, namun isinya lebih banyak tidak benarnya. Apakah ini bisa dikategorikan berdusta? Wah, itu bahaya ya, prank-prank yang ada, prank yang pura-pura, misalkan dia pura-pura miskin, dia pakai baju yang sederhana, tapi di sana ujungnya jadi banyak kebaikan. Tetapi kalau hanya untuk cari sensasi, cari kepuasan, tertawa-tawa, orang jadi tegang, orang jadi panik, ya. Kemudian orang jadi sedih, jadi terluka, ya, wah hatinya, wah ini nggak bagus ya, janganlah ngeprank begitu ya. Mungkin menyembunyikan sesuatu yang akhirnya membuat orang jadi surprise bahagia, ya nggak apa-apa ya, misalkan ngasih hadiah. Tetapi kalau dengan prank-prank yang menyakitkan, penuh dengan kebohongan, ya itu janganlah ya. Apalagi niatnya hanya untuk cari uang dengan penonton, lalu penonton menghabiskan waktu, lalu ternyata hanya disuguhi dengan kesia-siaan. Wah, kasihan penonton. Yang YouTubernya dapat uang, tapi penontonnya kehilangan waktu, apalagi kalau ditiru lagi nanti prank-prank yang buruk itu ya. Seperti yang kita lihat, ngasih makanan dibungkus untuk buka padahal sampah. Ini kan zolim. Nah, jadi orang mah yang lempeng-lempeng lah ya. Lurus, sederhana ya. Ya. Baik, silakan yang ingin berdiskusi langsung, masih ada cukup waktu untuk raise hand. Tuh ada tuh. Ya. Menyambung kalimat A, bisa memaafkan tapi tidak melupakan berbekas. Saya pernah dibilang itu bagaimana sikap yang lebih baik dilakukan, ya. Ya, A. Ya, terputus kembali. Halo. Ya. Baik, kami masih mencoba menghubungi A kembali. Ya, masih terputus.
sambungan dengan AA. Mudah-mudahan di kesempatan kajian online ini masih bisa tersambung, masih ada cukup waktu. Ya, baik, kembali kami informasikan bagi jamaah yang akan mengikuti program Ramadan Peduli Negeri, di antaranya yang tadi sudah saya sebutkan adalah paket donasi, ada tangguh iman, kemudian tangguh imun, dan tangguh amal. Tangguh amal ini adalah paket berbuka puasa yang bernilai Rp150.000 per paket dan diisi atau berisi menu makanan bergizi, higienis, dan halal yang diberikan tentu saja secara cuma-cuma. Dan ada traktir 5 negara, ini menarik, paket donasi senilai Rp350.000 ini akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Somalia, Suriah, Bangladesh, khususnya untuk masyarakat Muslim Rohingya, dan juga di Australia. Isi paket ini diantaranya adalah bahan dasar makanan pokok, gandum, minyak goreng, gula pasir, telur, dan susu. Dan tentunya dibagikan kepada saudara-saudara kita sesama Muslim yang mengalami krisis kemanusiaan dan juga krisis pangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang berada di Palestina, Somalia, Suriah, dan juga Bangladesh, dan juga Australia. Informasi selengkapnya untuk program kegiatan Darut Tauhid Peduli bisa menghubungi call center di 0817 9700 7900. Kami ulangi di 0817 9700 7900 atau mengunjungi www.dtpeduli.org. Ya, kami mencoba kembali menghubungi Agim. Ya. Oh, hari ini kita diberi nikmat untuk sudah pakai telepon, sudah pakai ini, gosong ya, memang episodenya begini. Rekan-rekan sekalian, jadi kita akan menghadapi aneka masalah dalam hidup ini ya. Jangan sekali-kali mengandalkan selain Allah, karena Allah mendatangkan masalah untuk kita supaya kita dekat dengan Dia, supaya dekat dengan Allah. Jangan putus berzikir dan banyak istighfar, karena kepahitan itu diundang oleh dosa kita. Jangan sibuk menuntut orang lain berubah dulu, tapi tuntutlah diri sendiri yang berubah, dan orang lain itu kita bantu untuk berubah. Jangan menuntut anak berubah, tuntut diri sendiri berubah dan bantu anak berubah. Jangan nuntut suami atau istri berubah, tuntut diri sendiri berubah dan bantu ya. Sambil terus doakan, doa, tiap lihat doa, tiap ketemu doa. Jangan bosan, karena memang Allah senang kepada orang yang banyak doa. Ya, tuh silakan. Baik, ini dari Neni. Neni menyatakan menghibur, membuat orang senang itu kan sodakoh, artinya puas gitu bisa melihat orang senang. Bagaimana tanggapan AA? Heureuy itu dilarang. Iya. Oh, yang dilarang tuh berdusta ya. Gurau yang bohong, gurau yang menghina, menyakiti orang, gurau yang mempermainkan Allah, Al-Quran, para malaikat, Nabi, mempermainkan ayat. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau kita bergurau yang tidak berlebihan ya, membuat suasana jadi cair, menyenangkan, nggak apa-apa ya. Pokoknya mah jangan sampai berlebihan dan mungkar, jadi zolim, jangan ya, sayang sekali. Kan ada yang bakatnya lucu, tapi kalau sudah berlebihan cenderung jadi tidak lucu ya. Kalau berlebihan itu nanti orang jadi nggak respect ya. Memang ketawa, tapi martabatnya, wibawanya diambil oleh Allah. Kalau yang suka ngebodor berlebihan ya lucu didengar, tapi ya kurang wibawa. Ya. Baik, dari Safina. Ya, Safina ini ingin tanya, apakah perbedaan nasib dengan takdir?
Mending begini saja, fokusnya adalah fokus kepada yang Allah perintahkan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, itu jika Allah ada, dan jika Allah memberikan ya ada kejadian yang Allah tetapkan untuk kita, kita jangan mengatakan, duh coba kalau saya begitu pasti begini nih, kalau saya begini pasti begitu. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat ahli kehendak. Gitu ya. Fokus untuk ikhtiar dengan mengamalkan ilmu, fokus untuk banyak berdoa, mohon pertolongan Allah, dan jangan lemah karena Allah Maha menolong. Tapi kalau terjadi sesuatu, nah terimalah ini sebagai takdir ya. Jadi jangan sampai wah saya jangan-jangan ya itu mah salah, begitu cara berpikirnya. Allah mau menakdirkan apapun tentang kita ya terserah Allah. Yang paling penting kita penuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Baik. Dari Ini Bu Ruki kok buka sih? Oh, Jawa Timur buka. Ya, ada dari Al-Batu. Mohon penjelasan yang lebih spesifik antara mengutarakan pendapat dan berdebat, A. Ya, sebetulnya mengutarakan pendapat dengan jelas, yang dihindari itu adalah emosional, ya. Karena kalau emosi biasanya nada kita jadi nggak enak. Kalau hati kita nggak enak, itu wajah kita juga nggak enak dilihat. Perkataan kita tuh pemilihan kata-katanya nggak enak, nadanya lebih nggak enak lagi. Dan orang yang dengar juga nggak enak jadinya ya. Nah ini yang dihindari itu. Kalau menyatakan kebenarannya penting, makanya menghindari perdebatan itu bukan untuk lari dari kebenaran, tapi membuat reda situasi yang emosionalnya sehingga nanti bertindaknya lebih rasional gitu ya. Ya musyawarah, makanya kalau mau musyawarah ini pakai marah-marahan enggak gitu. Kalau pakai marah-marahan ya saya nggak akan ikutan, nanti aja gitu. Tapi kalau mau jernih, ayo kita tukar pikiran. Tapi kalau mau emosional, tapi kalau udah naik ya udah kita diam aja. Ya kalau kita ngomong juga nggak akan diterima kalau orang lagi marah. Orang marah kan tidak siap mendengar kebenaran dari orang lain. Ya, Baik, mangga. Ya, tampak kita udah sampai di penghujung acara, A. Nggak kerasa ya. Ya, silakan ditutup dengan doa. Kalau kita yakin hadiah dari orang yang bukan Islam itu halal, tidak apa-apa menerima hadiah dari yang non-Islam juga ya. Dan kita memberi hadiah kepada mereka juga tidak apa-apa, belum sepanjang kita yakin itu halal ya alhamdulillah. Nah begitulah hadirin sekalian, mudah-mudahan kerinduan kita ke sorga itu selain membuat kita gigih memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah, tapi kita juga coba gigih untuk melatih diri menjadi orang yang sangat terampil mengendalikan amarah ya. Kemudian memotivasi kita menjadi orang yang jujur, tidak ada bohong, tidak ada ingkar janji, tidak ada hianat, menjadi orang yang sidik dan menjadi orang yang serius sekali memperbaiki hati kita supaya memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak itu buah dari qalbun salim. Akhlak itu buah dari hati yang bersih. Nah insya Allah lah, walaupun ibadah kita banyak
kurang bagusnya, tapi kalau disertai dengan kegigihan memperbaiki akhlak, semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang bisa husnul khotimah dan jadi ahlul jannah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau yang menakdirkan kami bisa berkumpul mencari ilmu-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu, sehitam apapun kehidupan yang pernah dijalani. Astagfirullah. Bersihkan dari aib-aib ya Rob, senista apapun aib yang kami tutup-tutupi. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, tolong kami, beri kemampuan menjauhi maksiat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkan yang benar, yang hak itu nyata, dan beri kemampuan kami memperjuangkannya, menapakinya. Dan tampakkan yang salah, yang batil itu nyata, jelas, dan beri kesanggupan kami menghindarinya, menjauhinya, dan mengubahnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini benar-benar menggugah dan mengubah hidup kami. Jadikan kami ahlul yakin padamu ya Allah, ahli ibadah yang ikhlas, yang benar, yang nikmat dan istiqomah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah, lindungi dari wabah, fitnah, bala, musibah, kejahatan makhlukmu. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, dan nikmatkan kami bersedekah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.